Isi putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan baru-baru ini viral di media sosial. Ya, dalam dokumen pengadilan yang beredar, tak sedikit publik yang menyoroti sederet penyebab Ria Ricis menggugat cerai Teuku Ryan yang dinikahinya pada 12 November 2021 lalu. Siapa sangka dalam dokumen tersebut tertulis bahwa Ria Ricis minim mendapatkan nafkah batin dari Teuku Ryan. Bahkan untuk menggoda suaminya itu, Ria Ricis nyaris melakukan implan demi tidak mendapat hinaan fisik yang disebut terlalu kurus. Selain itu, konflik antara menantu dan mertua juga digadang-gadang menjadi alasan dibalik Ria Ricis kekeh dengan keputusannya untuk berpisah dengan Teuku Ryan. Untuk mengetahui fakta-fakta lainnya, maka inilah 5 isi putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan viral di sosmed versi Cumi Top 5. Kabar mengenai Ria Ricis yang jarang mendapatkan nafkah batin dari Teuku Ryan bukan hanya isapan jempol belaka. Pasalnya, dalam isi putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan, hal tersebut tertulis dengan sangat jelas. Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Sejak anak yang bernama anak satu masih berumur 8 bulan atau setidak-tidaknya sejak Januari 2023. Setiap penggugat meminta nafkah batin, tergugat malah menyerang penggugat dengan kata-kata yang egois. Seperti, ngertiin posisi aku, jangan ego kamu saja, kamu menindas aku stres, sadar diri, kamu adalah wanita yang keras. Lantas, seperti apa respon para pihak terkait usai isi putusan tersebut beredar di media sosial? Dan seperti apa pandangan psikolog terkait alasan nafkah batin tersebut? Dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang gak enak, itu tidak benar. Dan insya Allah tahu. Mendapat perhatian dari Rian? Enggak juga, karena Rian kan setiap dia ini kan ada kepentingannya. Nomor gitu. antrian 65. Cuman mungkin Ricisnya yang mungkin ya enggak inilah gitu. Tidak paham lah mungkin dengan kerjanya Rian. Terkait dengan nafkah batin ini sebenarnya banyak faktor ya yang bisa jadi menyebabkan kenapa seseorang ini tidak memberikan kepada pasangannya. Satu, bisa jadi memang drive-nya rendah gitu ya. Jadi orang-orang dengan drive rendah ini kan orientasinya tidak seks gitu. Mungkin kalau orang yang normal bisa seminggu 3 kali, orang yang drive rendah mungkin hanya hanya ingin berhubungan di sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi memang ada orang-orang yang pada saat konflik suasana hatinya tidak baik gitu, maka nggak mood nih untuk melakukan hubungan pasangan gitu ya. Atau bisa jadi memang dia sendiri tidak memiliki rasa cinta. Nah, karena tidak ada rasa cinta, tidak ada ketertarikan, maka sulit untuk melakukan hubungan gitu ya dengan pasangan. Jadi harus dilihat dulu apa nih faktornya. Ria Ricis sempat merasa mendapatkan hinaan dari Teuku Ryan, terutama di bagian dada atau kendati tidak percaya diri atas hinaan tersebut. Dalam salinan isi putusan cerai, tertulis bahwa Ria Ricis sempat berniat untuk melakukan implan agar suaminya tertarik lagi. Penggugat merasa dirinya buruk, hina, tidak diinginkan dan tertekan secara psikis setelah melahirkan, karena tidak mendapatkan kasih sayang dan nafkah batin dari tergugat selaku suaminya, hingga berpikir ingin mengubah bentuk atau operasi implan agar tergugat tertarik lagi dengan penggugat. Karena sebelumnya tergugat pernah mengatakan, badan kamu terlalu kurus, baiknya makan yang banyak. Termasuk mengomentari dada penggugat yang dianggap tergugat rata.
dia suruh minta maaf ke Ricis. Rian minta maaf ke Ricis. Semuanya bergantung pada kondisi psikis ya, tadi hormon, lalu relasinya dengan suami. Jadi nggak bisa dipastikan bahwa orang hamil nih sesensitif itu ya, atau semanja itu, atau apa bahasanya sengidam itu. Ada yang baik-baik saja bisa ngejalanin prosesnya gitu dengan baik, lancar gitu, tanpa banyak menuntut gitu ya. Jadi nggak bisa dipukul rata, harus dilihat satu persatu kasusnya karena banyak faktor yang akan menyertai. Konflik antara menantu dan mertua juga tertulis dalam salinan isi putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan, di mana tertulis bahwa terjadi ketidakcocokan antara Ria Ricis dan ibunda Teuku Ryan lantaran beberapa hal. Awal bulan Ramadan tahun 2022, di mana terjadi ketidakcocokan antara penggugat dengan ibunda tergugat, dikarenakan salah satu ucapan dan tindakan ibunda tergugat yang menyinggung perasaan penggugat. Lantas, seperti apa orang tua Rian menanggapi hal tersebut? Dan seperti apa psikolog melihat konflik yang terjadi antara menantu dan mertua tersebut? Enggak seperti itulah, enggak seperti itu. Tetap disayang juga Ya, sama keluarga. enggak seperti itulah. Kita tetap sayang kok. Enggak seperti. Cuman kan istri ayah kan kerja, ya pegawai negeri sudah 30 tahun. Dari ayah nikah sama mamanya Rian sudah begawi gitu, dari gadisnya sampai sekarang udah 30 tahun, masih 4-5 tahun lagi baru pensiun. Jadi nggak ada lah yang gitu-gitu gitu ya. Kita kalau diundang kita datang, asal diundang kita datang gitu. Intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya, karena dia sampai kapanpun, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Kalau di awal memang tidak didiskusikan ya, bagaimana sih harus memperlakukan mertua, baik itu terkait berbakti, apakah itu memberikan uang bulanan gitu ya, ataukah harus dalam sesi kunjungan dan lain sebagainya. Ini kan memang harus diskusi supaya ada kesepakatan. Tujuannya apa? Supaya sama-sama nyaman gitu. Tidak ada praduga, tidak ada prasangka bahwa suami aku kok terlalu sering ya main ke rumah orang tuanya, atau si suamiku kok ini memberikan uang ya gitu kan tanpa sepengetahuan aku. Nah, dugaan-dugaan atau prasangka buruk ini akan muncul kalau di awal nggak ada diskusi, nggak ada kesepakatan, nggak ada keterbukaan gitu. Kalau di awal memang sudah disepakati uangnya dari mana, besarannya berapa, sesi kunjungannya dirutinkan beberapa kali sama rata gitu ya, ya bisa dipastikan itu tidak akan ada lagi dugaan prasangka atau mungkin anggapan-anggapan bahwa ini jangan-jangan suami aku cuma berpihak ke keluarganya. Ricis dan Rian kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Rian. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Rian adalah keluarga saya. Dan udah kangen sebenarnya nih sama ayah kangen, sama nyonya kangen gitu ya, karena udah lama gak ketemu. Nanti mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu dalam waktu dekat insya Allah. Jadi sehat-sehat selalu, bahwa kami menyayangi semua keluarga. Dalam isi putusan cerai, Ria Ricis mengaku bahwa Teuku Ryan sempat mendiamkannya karena tidak memiliki uang. Lantas, Ria Ricis pun langsung berinisiatif mentransfer uang senilai ratusan juta kepada Teuku Ryan. Dan siapa sangka, usai Ria Ricis mentransfer uang tersebut, sikap Teuku Ryan mendadak berubah menjadi baik. Tergugat juga pernah mendiamkan penggugat kurang lebih sampai 1 minggu dengan alasan tidak punya uang. Sampai akhirnya, penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk tergugat sebesar 500 juta rupiah melalui saksi 2 untuk diteruskan kepada tergugat dengan alasan uang kerjaan dari brand, yang kemudian tergugat berubah sikapnya menjadi baik. Lantas seperti apa respon orang tua Teuku Ryan atas hal tersebut?
Dan seperti apa psikolog menyoroti permasalahan tersebut? Karena kan Ricis WA ke ayah, nyalahin Rian gitu kan. Ayah tetap, walaupun Rian mengklarifikasi, tapi ayah tetap nyalahkan Rian. Mengklarifikasi yang Ricis laporkan ke ayah, tapi ayah tetap nyalahkan Rian sebagai kepala keluarga. Ketegasan menurut saya kalau sudah berkeluarga itu harusnya dari dua belah pihak gitu ya. Gak bisa cuma suami yang tegas atau dia menunjukkan dominasinya, atau sebaliknya hanya istri yang tegas dan menunjukkan dominasinya. Jadi keduanya ini memang harus sama-sama sepakat, karena biar bagaimanapun kenyamanan itu hanya akan muncul kalau tadi adanya keterbukaan, komunikasi gitu ya, adanya diskusi dan kesepakatan, karena proses menikah ini adalah kerjasama. Sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan Teuku Ryan, Ria Ricis mengaku bahwa sejak beberapa waktu belakangan terakhir, Teuku Ryan memiliki perubahan sikap yang sangat drastis. Bahkan, Ria Ricis mengaku bahwa keduanya semakin sulit berkomunikasi layaknya pasangan suami istri. Penggugat dan tergugat kurang komunikasi. Ketika malam hari penggugat meminta bercerita atau berbincang, tergugat menjawab, "Mau ngobrol apa? Cerita apa? Kan tiap hari sama-sama." Penggugat merasa tidak ada teman bicara. Banyaklah ya upaya-upaya, ya banyak sekali upaya-upayanya. Cuma dari pihak Ricisnya, dari pihak Ricis pribadi ya, dia tetap kekeh lah mau minta pisah dari itu. Macam-macam lah, nggak mungkin saya ceritakan di sini. Bisa jadi di awal mereka memang belum terlalu mempersiapkan diri ya untuk menghadapi berbagai perbedaan yang mereka miliki. Tapi mereka lalu putuskan untuk menikah. Nah, sedangkan pada saat mereka menikah lalu dihadapkan dengan beragam tuntutan, baik itu tuntutan pekerjaan gitu ya, kebutuhan finansial yang nggak bisa ditutupi gitu ya. Ini yang mungkin belum sempat mereka sepakati atau diskusikan secara matang, secara baik lah istilahnya gitu. Pada akhirnya konflik-konflik kecil ini yang mencuat membuat pastinya suasana hati juga tidak baik satu sama lain dan merusak interaksi, relasi. Jadi pada akhirnya itu juga mempersulit mereka untuk melakukan diskusi dan membuat kesepakatan. Dan bisa dilihat bahwa pada akhirnya mereka sulit untuk bisa menjalani proses rumah tangganya dengan nyaman. Ibu hamil ini kan memang hormonnya yang tumbuh seringkali berbeda dengan pada saat sebelum hamil gitu ya. Apa yang muncul, nah ini yang sering di luar dugaan gitu. Bisa jadi yang semula ceria gitu ya, emosinya cukup stabil, lalu pada saat hamil bisa jadi cukup emosional, cukup sensitif gitu ya, butuh diperhatikan, butuh disayang gitu. Terus bisa jadi juga karena pengaruh relasi dengan suami yang kurang membuat dia merasa nyaman dan aman, pada akhirnya seperti menuntut perhatian gitu ya, menuntut kasih sayang berlebih gitu. Sebenarnya hanya sebatas ingin mendapatkan rasa nyaman dan aman selama proses kehamilan tersebut. Watch the report.